Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang telah membahas pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, pada video lanjutan ini kita akan bahas tentang sistem pertidaksamaan ya, sistem pertidaksamaan dua variabel ya. Dalam hal ini lebih ditekankan kepada linear kuadrat ya. Jadi melibatkan dua bentuk pertidaksamaan, yaitu ada satu bentuk yang pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian yang bentuk yang satunya itu adalah pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu ya, saya review kembali. Untuk yang pertidaksamaan linear dua variabel itu dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, langkah-langkahnya itu yang pertama adalah kita harus menentukan garis batas ya, atau daerah batas. Nah, ini juga sama. Setelah kita tentukan garis batas, yang kedua kita baru gambarkan kurvanya, kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya ya. Nah, untuk sistem pertidaksamaan dua variabel berarti garis batasnya atau pembatasnya itu ada dua. Yang pertama ada berupa garis lurus dan yang kedua adalah kurva parabola ya. Jadi daerah pembatasnya itu ya, daerah pembatasnya berupa apa? Yang pertama itu adalah berupa garis lurus. Nah, garis lurus ini ya, bentuk umumnya itu bisa AX ditambah BY tambah C sama dengan 0, atau bisa juga ya, atau bisa juga Y sama dengan MX tambah C ya. Jadi ABC ini adalah bilangan real, C-nya itu adalah konstanta, dan ini X-nya adalah variabelnya. Kalau yang di sini M-nya itu menyatakan gradient, X-nya variabel dan C-nya konstanta ya. Ini garis berupa pembatas yang pertama. Yang kedua, pembatasnya berupa apa? Berupa kurva parabola ya. Bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C ya. Dengan ketentuan A-nya itu tidak boleh 0. Kenapa 0? Tidak boleh 0. Ya kalau 0 berarti ini kurvanya bukan lagi kurva parabola ya. Dimana ABC-nya itu adalah bilangan real. Nah, ada hal penting lagi ya. Yang berikutnya yang adik-adik harus paham itu ya. Ini warningnya ya. Yang adik harus paham, kalau dia tandanya besar sama besar, lebih besar, atau dia kurang dari, maka ini berupa garis putus-putus ya. Yang kedua, kalau dia tandanya lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka ini tandanya berupa, maka garisnya berupa garis penuh ya. Ini. Nah, untuk lebih jelasnya ya, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian itu berarti merupakan irisan dari kedua pembatas ini ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Oke. Nah, misalkan tentukan daerah himpunan ya. Daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikutnya. Dari sistem pertidaksamaan berikut. Pertidaksamaan berikut ya. Misalkan yang pertama itu kita punya min X ditambah Y kecil sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah kita punya Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 5X tambah 6.
Nah, untuk menentukan daerahnya ya, jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus eh, tentukan daerah pembatasnya ya. Dalam hal ini kita harus menentukan dua daerah ya, daerah pembatas untuk yang garis lurusnya dan daerah pembatas untuk kurva parabolanya ya. Jadi yang pertama itu penyelesaiannya ya, kita harus tentukan pembatas-pembatasnya ya. Yang pertama yang berupa garis lurusnya yang mana? Minus X ditambah Y sama dengan 1 ya. Kemudian ya menggambarkan ini ya, berarti kita harus menentukan titik potongnya ya. Jadi ada dua titik potong. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua adalah titik potong terhadap sumbu Y. Nah, mencari titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya dicoret saja. Kita peroleh minus X sama dengan 1. Berarti X-nya adalah min 1. Dicoret dalam artian Y-nya kita sama dengan 0 ya. Jadi di sini adalah Y-nya 0. Nah, mencari titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya kita nolkan, Y-nya sisa Y-nya berarti Y sama dengan 1. Berarti kita peroleh Y-nya 1. Di sini tadi X-nya adalah 0. Dari sini kita peroleh dua titik ya. Pertama itu adalah titik min 1,0. Kemudian yang kedua adalah titik 0,1. Ini untuk yang pembatas dari garis lurusnya. Yang kedua, kita harus tentukan dulu pembatas untuk kurva parabolanya. Ya, kurva parabola. Yang mana? Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Ya, untuk menentukan pembatasnya ini, pembatas dari kurva parabolanya ya, analoginya ya, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu-sumbu koordinat. Dalam hal ini adalah titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Ya, berarti yang pertama itu adalah titik potong terhadap sumbu X ya. Berarti kan Y-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita akan peroleh X kuadrat. Kita akan dapatkan di sini adalah X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Ini kita faktorkan jadinya apa? X kurang 2, X kurang 3 sama dengan 0 ya. Berarti kita akan peroleh dua titik ya. Jadi karena berarti Y-nya sama dengan 0, kita peroleh yang pertama adalah X-nya 2, berarti 2,0. Kemudian yang kedua adalah di sini X sama dengan 3, berarti titik 3,0. Itu titik potong terhadap sumbu X-nya. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu apa? Terhadap sumbu titik potong terhadap sumbu Y ya. Titik potong terhadap sumbu Y. Nah, berarti kalau terhadap sumbu Y berarti X-nya dinolkan saja. Berarti kita akan peroleh, langsung lihat konstantanya. Berarti kita akan dapatkan Y-nya 6, di sini X-nya 0. Berarti titik berapa? X, Y. X, Y berarti kan 0,6. Nah, titik-titik yang kita dapatkan ini ya, kemudian kita gambarkan di sistem koordinat ya. Jadi kita akan gambarkan di sistem koordinat. Berarti yang daerah ininya ya. Yang pertama kita gambarkan dulu daerah batas untuk garis lurusnya. Ya, kita lihat dulu pertidaksamaan untuk garis lurus. Yang linearnya itu minus X ditambah Y kecil sama dengan 1. Kemudian parabola itu Y lebih besar sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6 ya. Oke, kita taruh titik-titiknya tuh. Berarti titik-titiknya itu terhadap sumbu X itu kan min 1,0 ya. Min 1,0 berarti kan di sini ya. Anggap di sini. Oke, kemudian 0,1 anggaplah dia ada di sini. Ya.
Nah, sekarang kita tentukan apakah garisnya berupa garis putus-putus atau garis penuh. Nah, kita lihat tanda pertidaksamaannya. Kecil sama dengan berarti dia berupa garis penuh. Berarti garis yang penuh ini ya. Hubungkan kedua titik itu seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini untuk garis batas untuk garis lurusnya. Yang berikutnya kita akan gambarkan garis batas untuk yang apa namanya? Kurva parabolanya. Nah, berarti kita tentukan titik potong terhadap sumbu X titik yang mana saja. Titik 2,0 berarti anggaplah dia di sini ya. Dan titik 3,0 berarti anggap dia di sini. Ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah titik 0,6 berarti anggaplah di sini adalah 6. Kemudian ketiga titik itu kita hubungkan ya. Nah, perhatikan parabolanya. Karena parabolanya koefisien X kuadratnya itu positif, maka parabolanya dia menghadap atau kurvanya menghadap ke atas, terbuka ke atas. Nah, kalau koefisien X kuadratnya negatif berarti terbuka ke bawah. Dalam kasus ini dia positif, berarti dia terbuka ke atas. Berarti dia akan seperti ini ya. Oke, dia akan seperti kurang lebih seperti ini. Saya perpanjang saja. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah-daerahnya. Nah, yang pertama kita menentukan arsiran untuk yang garis ini ya, yang minus X tambah Y kecil sama dengan 1. Nah, untuk menentukan itu, kita harus perhatikan koefisien Y ya. Nah, koefisien Y di sini itu adalah positif ya. Kemudian tandanya itu adalah negatif. Nah, positif kali negatif itu hasilnya adalah negatif. Artinya apa? Berarti arsirannya itu adalah di bawah kurva. Di bawah kurva apa ya? Di bawah kurva garis lurusnya. Berarti arsiran yang kena yang mana? Berarti kan daerah ini. Ini ya. Ini nih. Oke. Ke bawah. Nah, sekarang untuk yang daerah yang memenuhi untuk yang Y lebih besar sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6 ya. Kita perhatikan koefisien Y-nya tuh. Y-nya di sini adalah positif. Nah, perhatikan tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya juga positif. Berarti hasil kali keduanya positif kali positif berarti kan positif. Berarti dia harus di atas kurva. Berarti di atas kurva. Berarti tentukan tuh yang daerah di atas kurva. Berarti daerah ini semua ya. Ini semua ini. Oke. Ini semua. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya itu adalah irisan dari keduanya. Berarti irisan dari keduanya itu dengan kata lain yang terkena arsiran dari keduanya ya. Berarti daerah yang mana? Berarti di sini sangat jelas yang kena adalah daerah ini ya. Ini. Ini ya. Ini yang kuning. Oke. Berarti daerah yang menjadi himpunan penyelesaian adalah dari sistem pertidaksamaan dua parabel, dalam hal ini linear kuadrat, inilah yang menjadi daerah himpunan penyelesaian dari min X tambah Y kecil sama dengan 1 dan Y besar sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Oke, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.